Bayangkan 1 gram materi dapat meratakan seluruh kota dalam sekejap mata. Apakah Anda tahu rahasia di balik kekuatan ini? Senjata paling mematikan yang pernah diciptakan manusia ini bukan sekadar ledakan besar biasa yang sering kita lihat di film. Ini adalah manipulasi ekstrim terhadap hukum dasar alam semesta yang tersembunyi di dalam struktur terkecil dari segala materi. Semuanya dimulai dari partikel yang sangat kecil dan tidak terlihat oleh mata telanjang manusia yang kita sebut sebagai atom. Di dalam inti atom yang sangat kecil itu, tersimpan energi luar biasa yang mampu menandingi panasnya inti matahari kita sendiri. Mari kita telusuri perjalanan ilmiah yang mengubah sejarah dunia selamanya dalam penjelasan mendalam mengenai mekanisme kerja bom nuklir. Untuk memahami bom nuklir, kita harus masuk ke dalam dunia subatomik di mana hukum fisika klasik mulai terasa sangat aneh. Setiap benda di alam semesta terdiri dari atom yang memiliki inti pusat berisi proton dan neutron yang terikat sangat kuat. Energi yang mengikat partikel-partikel inti ini disebut energi ikat nuklir. Dan energi inilah yang dilepaskan saat bom nuklir meledak. Ada 2 cara utama untuk melepaskan energi ini, yaitu melalui proses yang disebut fisi nuklir dan juga proses fusi nuklir. Fisi nuklir adalah proses pembelahan inti atom yang berat menjadi 2 atau lebih inti yang jauh lebih ringan dan kecil. Bahan yang paling umum digunakan untuk proses fisi ini adalah isotop uranium-235 atau plutonium-239. Proses ini dimulai ketika sebuah neutron tunggal ditembakkan ke arah inti atom uranium yang sangat tidak stabil dan sangat sensitif. Saat neutron tersebut menabrak inti atom akan menjadi tidak stabil dan terbelah menjadi 2 bagian baru yang berbeda. Pembelahan ini melepaskan energi panas yang sangat besar serta beberapa neutron baru yang akan terbang bebas ke segala arah. Neutron-neutron baru ini kemudian menabrak inti atom uranium lainnya di sekitar mereka, menciptakan apa yang kita sebut sebagai reaksi berantai. Dalam hitungan mikrodetik, jutaan atom terbelah secara bersamaan dan melepaskan energi yang terakumulasi menjadi sebuah ledakan dahsyat yang menghancurkan. Namun, agar reaksi berantai ini bisa terjadi secara berkelanjutan, kita membutuhkan apa yang disebut sebagai massa kritis bahan nuklir. Massa kritis adalah jumlah minimum bahan radioaktif yang diperlukan agar reaksi berantai tetap berjalan tanpa berhenti atau padam sendiri. Jika bahan nuklir berada di bawah massa kritis, terlalu banyak neutron yang akan terlepas ke udara tanpa menabrak inti lainnya. Oleh karena itu, bom nuklir dirancang untuk menjaga bahan dalam keadaan subkritis sampai saat peledakan yang diinginkan tiba. Ada 2 metode mekanis utama untuk mencapai massa kritis secara instan, yaitu desain tipe meriam dan juga desain tipe implosi. Desain tipe meriam digunakan pada bom Little Boy yang dijatuhkan di Hiroshima, yang memiliki mekanisme sangat sederhana namun efektif. Dalam desain ini, 1 bongkahan uranium ditembakkan dengan kecepatan tinggi ke arah bongkahan uranium lainnya di dalam sebuah tabung baja. Ketika kedua bongkahan ini bertemu, mereka membentuk massa kritis yang cukup untuk memicu reaksi berantai nuklir yang sangat hebat. Metode kedua adalah desain tipe implosi yang jauh lebih kompleks dan digunakan pada bom Fat Man yang dijatuhkan di Nagasaki. Desain ini menggunakan inti plutonium padat yang dikelilingi oleh lensa bahan peledak konvensional yang sangat kuat di sekeliling permukaannya. Ketika bahan peledak tersebut diledakkan secara bersamaan, gelombang kejut akan menekan inti plutonium dari segala arah menuju ke pusatnya. Tekanan luar biasa ini memaksa atom-atom plutonium menjadi sangat rapat, sehingga mereka mencapai keadaan superkritis secara instan dan meledak. Namun, bom atom hanyalah permulaan, karena manusia kemudian mengembangkan bom yang jauh lebih kuat yang disebut bom hidrogen. Bom hidrogen menggunakan prinsip fusi nuklir, yaitu penggabungan 2 inti atom ringan menjadi 1 inti atom yang lebih berat. Proses fusi ini adalah sumber energi yang sama yang memberikan kekuatan pada matahari dan bintang-bintang di luar angkasa sana. Untuk menggabungkan 2 atom, kita memerlukan suhu jutaan derajat Celcius dan tekanan yang sangat tinggi agar mereka
bisa bersatu. Satu-satunya cara untuk mencapai suhu setinggi itu di bumi adalah dengan meledakkan sebuah bom fisi terlebih dahulu sebagai pemicu. Jadi, di dalam sebuah bom hidrogen, terdapat bom atom kecil yang berfungsi hanya untuk menyalakan reaksi fusi yang jauh lebih besar. Ketika bom nuklir meledak, energi dilepaskan dalam 4 bentuk utama, yaitu kilatan cahaya, gelombang panas, gelombang kejut, dan radiasi. Kilatan cahaya pertama yang muncul jauh lebih terang daripada matahari dan dapat menyebabkan kebutaan permanen bagi siapa saja yang melihatnya. Setelah itu, gelombang panas yang mencapai suhu jutaan derajat akan menguapkan segala sesuatu di pusat ledakan menjadi gas seketika. Udara di sekitar ledakan akan memuai secara mendadak dan menciptakan gelombang kejut ultrasonik yang bergerak lebih cepat daripada kecepatan suara. Gelombang kejut ini akan meruntuhkan bangunan beton dan menghancurkan apapun yang dilewatinya hingga radius kilometer yang sangat jauh. Namun, ancaman yang paling bertahan lama dari senjata nuklir adalah radiasi pengion yang tidak terlihat namun sangat mematikan bagi sel. Radiasi ini dapat merusak struktur DNA manusia, menyebabkan penyakit akut, kanker, hingga cacat genetik pada generasi masa depan. Debu, radioaktif atau fallout akan jatuh kembali ke bumi dan mencemari tanah serta sumber air selama puluhan hingga ratusan tahun. Selama era Perang Dingin, dunia berada di ambang kehancuran total karena perlombaan senjata nuklir yang tidak terkendali antara kekuatan besar. Bom Tsar Bomba milik Uni Soviet adalah senjata nuklir terbesar yang pernah diledakkan dengan kekuatan 50 megaton TNT. Ledakan tersebut menciptakan awan jamur setinggi 64 km dan gelombang kejutnya mengelilingi bumi sebanyak 3 kali putaran. Satu hulu ledak modern saat ini bisa memiliki kekuatan berkali-kali lipat lebih besar dibandingkan bom yang dijatuhkan pada Perang Dunia Kedua. Teknologi nuklir sebenarnya adalah pedang bermata dua yang memberikan kita pilihan antara energi bersih atau kehancuran yang mutlak. Pembangkit listrik tenaga nuklir menggunakan prinsip fisi yang sama, namun dikendalikan secara lambat untuk menghasilkan listrik bagi jutaan rumah. Perbedaannya terletak pada kecepatan reaksi berantai, di mana reaktor nuklir menggunakan batang kendali untuk menyerap neutron yang berlebihan. Sedangkan pada bom nuklir, semua energi harus dilepaskan dalam waktu sesingkat mungkin untuk menciptakan daya hancur yang paling maksimal. Hingga saat ini, sekitar 13.000 hulu ledak nuklir masih tersebar di seluruh dunia dalam keadaan siap untuk diluncurkan. Keberadaan senjata-senjata ini menciptakan doktrin yang disebut Mutual Assured Destruction atau kehancuran bersama yang sudah pasti akan terjadi. Artinya, jika satu negara menggunakan senjata nuklir, maka negara lawan akan membalas dan keduanya akan hancur secara total. Ketakutan akan kehancuran global inilah yang ironisnya menjaga perdamaian besar di antara negara-negara pemilik senjata nuklir selama puluhan tahun. Banyak ilmuwan yang terlibat dalam pembuatan bom atom pertama, seperti Robert Oppenheimer, kemudian menyesali penemuan mematikan mereka tersebut. Oppenheimer pernah mengutip kalimat kuno yang terkenal, "Sekarang aku menjadi kematian, sang penghancur dunia setelah melihat uji coba nuklir pertama." Sejarah bom nuklir adalah pengingat bagi kita semua tentang betapa berbahayanya jika ilmu pengetahuan digunakan tanpa kebijaksanaan moral. Kita harus memahami bahwa energi atom adalah kekuatan alam semesta yang paling murni, namun juga paling berbahaya jika disalahgunakan. Inovasi masa depan kini berfokus pada fusi nuklir terkendali sebagai sumber energi abadi yang bersih tanpa limbah radioaktif berbahaya. Jika manusia berhasil menguasai fusi secara damai, kita akan memiliki sumber energi yang tak terbatas, seperti memiliki matahari kecil di bumi. Dunia pendidikan dan sains terus berusaha agar teknologi ini hanya digunakan untuk tujuan kemanusiaan dan kemajuan peradaban kita bersama. Memahami mekanisme bom nuklir membantu kita menyadari betapa rapuhnya kehidupan di planet ini jika kita memilih jalan kekerasan. Semoga cahaya dari ledakan nuklir tidak akan pernah lagi menghiasi langit kita sebagai senjata pemusnah massal di masa depan.
Sains seharusnya menjadi lentera bagi kemajuan manusia, bukan menjadi api yang menghanguskan seluruh isi bumi dan peradabannya. Terima kasih telah menyimak perjalanan mendalam tentang bagaimana bom nuklir bekerja dan dampak yang ditimbulkannya bagi dunia kita semua. Teruslah bertanya dan teruslah belajar, karena pengetahuan adalah satu-satunya pelindung kita dari pengulangan kesalahan sejarah di masa lalu. Sampai jumpa di video dokumenter edukasi berikutnya, di mana kita akan terus membedah rahasia luar biasa dari alam semesta kita ini.